Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Habibi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP ITI Risalah, Lombok Timur. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video wawancara terkait dengan modul 3.1, wawancara bersama kepala sekolah terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan baik secara D5 ITK ataupun rujukan moral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Tugas saya di CGP itu salah satu itu kita mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan itu di sekolah itu, baik dalam bentuk keputusan yang D5 etika ataupun yang rujukan moral. Nah, ini kan Ustadz ini udah lama di sebagai sekolah, khususnya di SMP ITI Risalah begitu. Selama ini bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah ini D5 etika ataupun sebuah rujukan moral gitu, Ustadz? Ya. Jadi di dalam mengambil suatu keputusan, tentunya harus kita lihat dulu substansinya permasalahan itu. Jadi kalau saya pribadi itu melihat substansialnya itu masalah itu ada di mana, dan itu cakupan waktunya itu sampai kapan, dalam artian itu mana kira-kira yang keputusan itu harus diambil cepat dan itu bisa berpengaruh ke banyak orang, dan mana keputusan yang kira-kira itu keputusannya diambil dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi keputusan itu tentunya juga melihat dari substansial secara keseluruhan. Nah, substansialnya dalam artian kira-kira mengambil keputusan ini apakah besar mudaratnya atau lebih sedikit gitu. Dan itu juga saya harus perhatikan dengan yang itu. Dan tentunya keputusan-keputusan diambil ini tentunya kalau misalkan di berat di saya itu harus komunikasikan ke yang lebih atas. Maksudnya yang lebih atas itu yang senior lah di sini. Untuk menanyakan, oh kira-kira seperti ini gimana kalau saya ambil keputusan? Oh ya, kalau sudah seperti ini ya silakan dilanjutkan. Nah, jadi seperti itu untuk ini. Suatu keputusan yang saya ambil ketika memimpin di sekolah. Berarti sesuai dengan tergantung dan substansinya, setiap bisa diambil secara cepat bahkan dalam waktu lama juga ya. Betul. Terus ini Ustaz, apakah pernah Ustadz dihadapkan dalam suatu kasus yang sama-sama benar nih, artinya dua-dua keputusan ini mengandung nilai kebaikan begitu, juga di sisi ini ada kebaikannya, sisi lain ini juga ada kebaikannya. Itu bagaimana cara Ustadz mengambil keputusan seperti itu, sama-sama benar nih gitu. Ya. Tentunya kalau mengambil keputusan yang sama-sama benar ini tentunya agak dilema ya. Dilema dalam artian ketika memutuskan keputusan itu dari suatu pimpinan tentunya sangat berhati-hati. Itu apakah nanti contoh kasus ya, itu ada salah satu SDM yang pernah mengajar di sini. Jadi ketika satu sisi itu komitmen untuk mengajarnya itu kuat sekali, dan di satu sisi ketika dipertahankan itu akan berdampak kepada santri, akan berdampak ketika tidak maksimalnya santri kita untuk mendapatkan tambahan waktu untuk belajar sama guru tersebut. Nah, di situ ambil dilema keputusannya. Dan tentunya sekali lagi melihat dari substansial, kira-kira ini kalau kita sebagai pemimpin di sekolah ini lebih kepada memperhatikan santri ya. Lebih memperhatikan ke santri, karena santri ini ya harus kita lebih utamakan ketika di satuan pendidikan atau di sekolah. Dan keputusan itu pada saat saya ambil itu untuk menonaktifkannya di sekolah, dan karena beliau tugasnya di lain, makanya saya lebih fokuskan beliau itu ke tempat yang lain, tempat yang saat ini tugasnya. Tentunya juga
apa namanya, memberikan pengertian-pengertian kepada orang tersebut, memberikan pengertian bahwa eh, kita sama-sama dibutuhkan. Apakah kita dibutuhkannya di sekolah ataukah kita dibutuhkan di tempat yang lain. Nah, artinya di dalam mengambil keputusan itu tidak langsung apa namanya, langsung keras, langsung membentak gitu. Tapi bagaimana memberikan keputusan itu kepada teman-teman, itu memberikan kepemahaman sama teman-teman. Oh, ternyata seperti ini. Kalau sisi baiknya seperti ini, kalau sisi kurangnya seperti ini. Saya selalu memberikan kepemahaman dulu kepada teman-teman, baru saya sampaikan. Baiknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini dan sudah menerima, insya Allah, jadi tidak ada yang merasa tanda kutip ya tersakiti itu. Baik, luar biasa Ustadz ya. Ini dari beberapa tadi itu saya sudah menyampaikan langkah-langkahnya ya, dari bagaimana substansi dari keputusan yang akan diambil, kemudian secara hati-hati begitu, karena kita menjaga personal dari apa namanya, orang yang kita hadapi dalam masalah itu. Kemudian selain itu Ustadz, langkah-langkah yang tadi berhati-hati, substansi, ada yang lain tidak? Atau apa hal yang efektif menurut Ustadz yang selama ini ketika dihadapi oleh kasus yang sama-sama benar nih, Ya. gitu. Ya, tentunya kita sebagai manusia, jika menemukan sekali lagi kasus yang sama, sama-sama benar ya, sama-sama benar, tentunya kita juga harus meminta bantuan ya, minta pertolongan. Tentunya pertolongan kita ya tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika menghadapi keputusan yang benar, sama-sama benar, jadi perlindungan kita kemana? Dan kita bersandarnya kemana? Nah, tentunya memohon petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira mau kalau mengambil keputusan seperti ini, apakah benar atau tidak ya? Nah, kalau sudah istilahnya ya istikharah lah, istikharah untuk mengambil keputusan ini, yang mudah-mudahan ini yang terbaik. Ketika saya misalkan memutuskan sesuatu yang benar, tapi nanti tidak ada yang saling menyakiti. Jadi tentunya itu ya. Apa namanya, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara istikharah, dan apakah ini benar atau tidak, memberikan istilahnya memberikan jalan untuk keputusan ini untuk diambil. Baik Ustadz, kemudian ini pertanyaan pertama itu, ada tidak pernah Ustadz mengalami tantangan atau ini ya, halangan atau dalam mengambil keputusan tersebut ada tantangan begitu? Ya, di dalam mengambil keputusan tersendiri pasti ada tantangan tersendiri ya, ketika apa namanya, mau dijalankan. Salah satu contoh yaitu tantangan salah satu kecilnya ya, meskipun ini banyak, tapi biasanya tantangan yang selalu datang yaitu ketika program kita, misalkan program kita sebagai sekolah penggerak, misalkan, itu program terkait dengan salah satu program di sekolah penggerak yaitu P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika P5 ini kita sounding ke yayasan, dan ternyata yayasan belum apa ya istilahnya, belum mengiyakan lah, belum mengiyakan terkait dengan program ini. Nah, bagaimana supaya yayasan ini mengiyakan untuk dilanjutkannya program? Tentunya ada beberapa hal, langkah-langkah, misalkan untuk meyakinkan bahwa P5 ini harus dijalankan di sekolah misalkan, dan yayasan harus juga mendukung, dan ini semata-mata untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan santri, dan tentunya juga untuk mensukseskan program-program dari sekolah penggerak itu. Dan itu salah satu tantangan ya, kecil, yang meyakinkan dalam salah satu naungan swasta yang di bawah yayasan, itu meyakinkan bahwa struktur paling atas sampai bawah itu harus mendukung program, salah satu program, sehingga program itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sukses. Berarti menunggu keputusan dari yayasan ya, karena kita di bawah naungan yayasan, sehingga koordinasi dari sebuah program, dari khususnya SMP ya Ustadz ya, itu kita menunggu keputusan dari yayasan. Lebih tepatnya bukan menunggu sih, tapi bagaimana cara kita meyakinkan, komunikasi ya, meyakinkan yayasan bahwa program ini bagus, program ini layak untuk
dilaksanakan Iya. oleh sekolah. Karena dengan program ini untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan santri, dan tentunya juga untuk salah satu brand atau salah satu cara kita sounding sekolah Iya. ke tempat yang lain atau sekolah yang Iya. ada di luar. Sebagai Seperti branding begitu ya, Ya. Prince, ya. Baik, Ustadz, luar biasa. Kemudian Ustadz, ini tadi kan Ustadz Nazwan tadi sudah mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan antara baik dan benar, seperti dilema etika itu tadi ada dalam bentuk durasi waktu yang apa namanya itu, ada yang langsung ataupun yang nanti itu Ya. ada jadwal tidak dengan menentukan hal itu. Apakah Ustadz menentukan bahwa masalah ini harus selesaikan nih hari ini ataupun yang ini kita jadwalkan. Ya. Itu gimana langkah Ustadz dalam Ya. hal itu? Jadi langkah dalam mengambil suatu keputusan itu tentunya ada rundown kegiatan yang saya rancang sendiri ya. Misalkan kegiatan bulan ini, bulan April ini kegiatan kepala sekolah apa saja. Yang kedua, bagaimana suatu keputusan itu diamanahkan ke bidang-bidangnya. Misalkan di sekolah ya, ada kita memiliki 3 deputi. Yang pertama deputi kesiswaan, deputi kurikulum, dan deputi sarana dan prasarana. Nah, misalkan di deputi kesiswaan atau waka kesiswaan, itu misalkan bulan ini penuntasan untuk saat ini misalkan lomba KSN. Lomba KSN ya mau nggak mau ya bulan ini, tanggal ini, pekan ini ya harus diselesaikan. Dan anak-anak lebih fokus ke memberikan rasa nyaman, kita memberikan ke santri itu rasa tenang. Jadi tidak disangkut pautkan dengan administrasi. Ada tidak Ustadz yang lain, faktor-faktor ataupun seseorang nih yang mungkin Ustadz dalam memotivasi atau membantu dalam menangani keputusan itu selain kita tadi menyerahkan semuanya kepada sang kholik itu? Ya. Yang pertama itu ketua 1 di bidang mutu dan guru. Terus yang kedua bagian SDM, yang ketiga di bagian sarana. Nah, kalau larinya misalkan keluar dari yang 3 ini substansialnya sekolah. Kalau yang 3 ini saya larinya untuk partner ya. Partner itu adalah seorang istri ya. Partner kita baik, misalkan pertama di istri, mendukung program kita, mendukung kegiatan-kegiatan kita, terutama di sekolah. Kalau mendukung, insya Allah itu akan pasti baik. Ada 2 nih Ustadz ya, ada di sekolah, di lingkungan sekolah itu tadi ada tiga orang ya, di setiap deputi itu SDM dan yang lainnya tadi. Kemudian yang luar biasanya lagi di luar sekolah ini ya, salah satu faktor pendukung itu adalah seorang istri ya. Karena pernah didengar ya, kesuksesan seorang suami itu di belakang layar itu ada istri yang berperan seperti itu. Insya Allah luar biasa. Terakhir nih Ustadz, nah dari hal-hal yang tadi disampaikan itu dalam pengambilan keputusan ini, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita dari pertama tadi? Ya, tentunya di saat kita memberikan suatu keputusan itu bagaimana sikap kedewasaan kita ya, untuk memberikan suatu keputusan kepada istilahnya partner ya, atau rekan-rekan guru, tenaga pendidikan maupun yang lainnya. Itu bagaimana kita sebagai pemimpin itu ya memberikan keputusan untuk dilaksanakan. Dan tentunya ketika keputusan itu sudah dikeluarkan sama seorang pimpinan atau kepala sekolah, itu bagaimana teman-teman atau rekan-rekan guru maupun yang lainnya itu bisa menjalankannya dengan baik. Komitmen ya, komitmen. Dan untuk yang diberikan keputusan itu bagaimana sikap legowo dan betul-betul menjalankan perintah, menjalankan amanah yang sudah diberikan sama pimpinan. Jadi seperti itu. Jadi itu pembelajaran yang sangat luar biasa ya, dari pertama itu ya kedewasaan seorang pemimpin karena mampu memberikan sebuah keputusan yang baik ya kepada para rekan-rekan, terutama rekan-rekan guru ya. Kemudian komitmen ketika memberikan sebuah keputusan oleh kepala sekolah itu hendaknya gitu ya, rekan-rekan ini bertanggung jawab ataupun berlapang dada dan bekerja sama, berkolaborasi sehingga keputusan dari pimpinan ataupun kepala sekolah itu berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan gitu Ustaz. Luar biasa Ustaz, perbincangan kita sangat luar biasa. Saya khususnya saya
Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk saya sempat berwawancara ke Ustadz ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti untuk hari berikutnya dalam tugas yang sama mungkin Ustadz tidak bosan-bosannya memberikan kita petuah nasihat ya tentang nanti bagaimana kita mengambil keputusan yang baik dan benar khususnya di dalam sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.